Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita semua dapat berkumpul walaupun melalui Zoom ya teman-teman, tetapi tidak masalah. Yang terpenting kita semua dapat bersilaturahmi dan semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alangkah sebelum kegiatan hari ini dimulai, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Di sini sebelumnya saya akan merilekskan suasana kalian agar membuat kalian lebih nyaman dalam melaksanakan kegiatan kali ini. Jika saya menanyakan kabar kalian, maka kalian harus menjawab, apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Oke, apakah kalian paham teman-teman? Paham. Baik. Apa kabar kalian semua hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Ya, terima kasih. Sebelumnya, apakah kalian sudah mengenal saya itu siapa? Belum. Baik, kalau begitu izin saya memperkenalkan diri ya. Perkenalkan, nama saya Wipa Paujia. Saya di sini sebagai konselor atau bisa kalian panggil saya sebagai Ibu Wipa ya. Di sini saya berlaku sebagai konselor, yaitu kalian sebagai klien saya yaitu konseli. Selanjutnya kalian sudah tahu belum kita hari ini akan melakukan kegiatan apa? Ada yang tahu tidak? Tidak, Bu. Ya, yaitu kita akan melakukan konseling kelompok. Apakah di antara kalian sudah pernah melakukan sesi konseling kelompok? Belum pernah, Teh. Ya. Baik, sebelum kita lanjut ke dalam pembahasan yang lebih inti, alangkah baiknya kalian memperkenalkan diri terlebih dahulu ya teman-teman. Perkenalkan nama kalian, alamat kalian, dan asal sekolah kalian. Silakan. Mulai dari siapa ini? Mutiara Nurul. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Mutiara Utami. Saya dari Pangandaran, Padaherang. Asal sekolah saya SMA 1 Mangunjaya. Ya, baik, terima kasih Teh Nurul. Selanjutnya ada Aida. Perkenalkan, nama saya Aida Yasa. Asal sekolah saya dari SMA Mangunjaya. Ya. Selanjutnya ada siapa sih ini? Teh Indri. Mohon maaf, di sini lagi hujan, saya nggak bisa open cam. Ya, perkenalkan, nama saya Indri Sania Zahra dari Garut, asal sekolah dari SMA Negeri 29 Garut. Ya, terima kasih Teh. Selanjutnya ada Teh Rinda. Ya, perkenalkan, nama saya Rinda Zara Wargana. Saya asal dari Mangunjaya, asal sekolah dari SMA 1 Mangunjaya.
Baik, selanjutnya ada Alsa. Baik, perkenalkan nama saya Alsa Salsa Melda Santika, asal Padaherang, sekolah di SMA Pangandaran. Ya, terima kasih. Selanjutnya ada siapa ini? Aulia. Perkenalkan, nama saya Aulia Fajrianto, asal dari Tasikmalaya. Sekolah di SMA Negeri Tasikmalaya. Ya, lalu yang terakhir ya, ada Teh Cynthia, silahkan perkenalkan diri. Baik, perkenalkan, nama saya Cynthia Fitriani, asal Ya, terima kasih. Sudah semua ya ini? belum Teh, aku belum. Oh, mohon maaf, Teh Ripa. Silahkan perkenalkan diri. Nggak apa-apa. Silahkan Teh Ripa, mohon maaf ya. Iya, nggak apa-apa. Baik, izin memperkenalkan diri. Nama saya Rifa Kotunida, dari Banyasari, asal sekolah SMA N1 Banyasari. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk teman-teman semuanya telah memperkenalkan diri kalian kepada saya ya. Lalu sekarang kita masuk ke dalam inti pembahasan kita, yaitu sesi konseling kelompok. Apa sih konseling kelompok itu? Ada yang tahu gak konseling kelompok itu apa? Enggak, Teh. Sebentar ya teman-teman. Lah kok yang tadi dibuka gak ada? Baik teman-teman, mohon maaf ya atas tadi ada sedikit kesalahan. Sekarang kita lanjut. Apa sih sesi konseling kelompok itu? Konseling kelompok adalah suatu bentuk pelayanan atau bantuan oleh seorang konselor kepada individu yang membutuhkan penyelesaian masalah gitu, solusi yang sedang dihadapi klien atau kalian sendiri, yang melibatkan di dalam sesi konseling kelompok tersebut melibatkan ada beberapa anggota atau beberapa orang ya. Lalu di sini ada apa sih tujuannya sesi konseling kelompok itu? Tujuannya yaitu dapat mengembangkan kemampuan bersosialisasi sesama anggota, tentunya kemampuan berkomunikasi, dan juga dapat meningkatkan meningkatkan berkomunikasi supaya kita itu berpikir bisa memberikan solusi gitu bagi kelompok-kelompok yang mengikuti sesi konseling kali ini. Lalu, apa saja asas-asas yang terdapat di dalam sesi konseling ini? Yang pertama yaitu ada asas kerahasiaan. Jadi segala sesuatu yang dapat kita bicarakan pada hari ini yaitu tidak boleh disampaikan kepada orang lain karena konseling kelompok bersifatnya pribadi ya. Maka anggota setiap kelompok diharapkan bersedia menjaga semua pembicaraan ataupun tindakan
yang ada di dalam kegiatan konseling kelompok. Lalu yang kedua ada asas kesukarelaan. Tidak ada unsur paksaan di dalam melakukan sesi konseling ini. Kesukarelaan berarti intinya tidak ada unsur paksaan kalian untuk mengikuti sesi konseling ini ya. Jadi atas kemauan kalian sendiri. Lalu yang ketiga asas keterbukaan. Keterbukaan yang berarti anggota kelompok sangat diperlukan sekali nih di dalam kelompok saling terbuka gitu. Dan juga bisa menghilangkan keraguan atau kekhawatiran gitu. Kalau misalkan kita terbuka gak ada yang saling sembunyi-sembunyiin gitu ya teman-teman. Lalu yang keempat asas kegiatan. Asas kegiatan maksudnya gimana sih asas kegiatan itu? Yaitu asas kegiatan itu bisa memimpin kelompok, hendaknya menimbulkan suasana agar klien yang dibimbing mampu menyelenggarakan kegiatan dengan efektif dan sebaik-baiknya. Lalu yang kelima ada asas kenormatifan. Apa asas kenormatifan itu? Yaitu setiap anggota harus dapat menghargai setiap pendapat orang lain. Jadi saling menghargai gitu, saling berpendapat ya, intinya ke situ. Lalu yang keenam ada asas kekinian. Asas kekinian yaitu masalah yang dibahas yaitu masalah yang kalian yang sedang hadapi sekarang, bukan masalah yang kalian dihadapi di masa lalu, bukan permasalahan yang ada di masa lalu maupun di masa lampau gitu ya teman-teman. Jadi yang kalian hadapi itu adalah masalah kekinian tuh berarti masalah yang sedang kalian hadapi saat ini. Dapat dipahami teman-teman? Iya teh. Ya, lalu selanjutnya di sini Ibu akan memberikan contoh tentang permasalahan kasus Ibu misalnya. Setelah Ibu memberikan contoh, kalian bisa menyebutkan permasalahan kalian masing-masing yang sedang kalian hadapi saat ini. Contohnya misalkan Ibu sekarang sedang bingung nih memilih karir apa nanti jika Ibu setelah pensiun nanti. Misalnya Ibu nanti ingin berwirausaha atau Ibu hanya ingin menjadi ibu rumah tangga saja gitu. Seperti itu ya permasalahan yang dihadapi saat ini ya teman-teman. Silahkan permasalahan kalian sebutkan permasalahan kalian yang kalian hadapi saat ini. Bisa diceritakan oleh yang pertama bisa oleh Teh Ripa, silakan. Baik teh. Terima kasih. Jadi permasalahan yang saya kuliah. Nah, tapi keluarga saya menentang dalam memilih universitas dan jurusan yang saya ingin. Baik Teh Ripa, bisa diulang? Mohon maaf tadi sinyal saya kurang bagus, jadi suaranya patah-patah. Iya, baik teh. Jadi permasalahan yang sedang saya alami sekarang itu, saya kan mau melanjutkan perkuliahan. Nah, tapi keluarga saya itu menentangnya teh di universitas dan jurusan yang saya inginkan. Seperti itu teh. Oh iya, baik. Nanti saya tampung dulu permasalahannya ya, Teh Ripa. Kita lanjut ke yang lain dulu. Iya teh, baik. Kepada permasalahan
Silakan buat Teh Aida. Iya, jadi gini Bu, permasalahan saya tuh, saya bingung gitu mengenai passion diri saya dalam memilih karir yang sesuai gitu. Ya, seperti itu Teh permasalahannya. Iya Bu, seperti itu. Ya, baik. Lalu eh, sama Teh Alsa. Baik, jadi seperti ini Bu, saya sedang bingung mencari universitas untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Saya masih pesimis dengan apa yang saya akan pilih ke depannya, fakultas dan universitas yang saya akan tuju, begitu Bu. Ya, baik. Lalu selanjutnya Teh Cynthia ya, silakan. Yang awal nomor hiji sok. Jadi permasalahan saya merasa yang kebetulan dan kebetulan saya di kampung dan situ untuk mendapatkan pekerjaan. Jadi seperti itu. Oh iya, Oh baik. iya, baik. Saya tampung dulu ya, Teh Cynthia. Ya. Lalu ada Teh Indri, silakan Teh Indri. Ya, jadi permasalahan saya itu saya punya hobi itu berjualan online gitu ya. Terus saya juga ingin bergerak usaha gitu. Tapi orang tua saya itu belum mengizinkan saya untuk mencari uang atau berjualan gitu Bu. Mungkin seperti itu Bu permasalahan saya. Iya, baik Teh Indri, saya tampung dulu. Lalu kemudian ada Teh Aulia, silakan Teh Aulia. Jadi untuk permasalahan saya sekarang ini Ibu akan kekhawatiran akan saingan masuk kuliah dan kerja Bu, seperti itu. Ya, baik. Lalu selanjutnya ada Teh siapa lagi yang belum? Teh Rinda. Ya Bu, terima kasih. Untuk permasalahan saya sendiri, saya itu sedang bingung untuk memilih jurusan apa yang harus saya ambil karena jujur saya itu pengennya lanjutnya kerja, tetapi dari keluarga itu menyuruh saya itu untuk kuliah, jadi saya belum mendapatkan informasi atau saya kurang informasi tentang kuliah. Ya. Masuk ke dalam fakultas yang lain atau universitas yang lain, begitu Bu. Ya, baik. Itu jawaban dari Teh Alsa katanya. Seperti itu. Lalu ada lagi yang ingin bertanya kepada Teh Alsa? Saya Ya, silakan. Siapa Teh Aida? ya Bu, jadi gini ya, apakah Teh Alsa sudah mempersiapkan atau merencanakan gitu apa saja agar Teh Alsa itu dapat diterima
ke dalam jurusan tersebut gitu. Baik, saya akan menjawab pertanyaan Teh Aida. Saya akan mencoba berusaha untuk masuk ke dalam fakultas tersebut dan universitas tersebut seperti mengikuti TBK atau ujian mandiri. Tapi setelah itu jika saya benar-benar tidak diterima, saya bisa mendaftarkan diri ke universitas atau fakultas lain. Terima kasih. Ya, terima kasih Teh Elsa jawabannya. Lalu buat Teh Elsa nih ada ini enggak ada saran atau masukan gitu dari teman-teman buat Teh Elsa? Izin masuk, Bu. Ya, silahkan Teh Rifa. Saya pertama-tama ingin bertanya terlebih dahulu kepada Teh Alsya. Nah, kan tadi sudah disebutkan ya bahwa Teh Alsya kalau misalkan tidak keterima di Universitas Indonesia dan tidak keterima di jurusan tersebut, Teh Alsya akan mencoba ke universitas yang lain dan mengambil jurusan yang lain. Nah, kalau boleh tahu, selain jurusan tersebut, apakah ada yang ingin diambil jurusan yang lain? Contohnya seperti apa dan di universitas mana? Terima kasih. Ya, silakan Teh Elsa bisa dijawab kalau nggak ada kalau misalkan tidak terima dalam jurusan tersebut, Teh Elsa ada misalkan ada cadangan gitu jurusan mau jurusan apa nantinya kalau nggak ke kedokteran atau juga nggak masuk ke universitas tersebut gitu. Baik, saya akan menjawab pertanyaan Teh Rifa. Ketika saya sudah benar-benar tidak diterima di universitas tersebut dan fakultas tersebut, mungkin saya akan mendaftarkan diri ke universitas yang dekat dengan Domisili ya. saya. Dan fakultas yang akan saya ambil akan tetap sama tentang kesehatan dan berkaitan dengan kesehatan karena itu sudah menjadi bagian dari hidup saya. Ya. Seperti itu, Teh Rifa. Ya. Lalu saran dari Ibu buat Teh Alsa ya intinya jangan lupa belajar, tetap optimis, percaya diri gitu bahwa kamu itu bisa gitu. Karena intinya gak ada proses yang mengkhianati hasil ya, kalaupun seenggaknya mungkin gak masuk tahun ini mungkin bisa tahun depan gitu misalkan. Kalau enggak misalkan udah benar-benar udah berusaha tapi hasilnya belum maksimal, mungkin tadi benar kata Teh Alsa, nyari kesehatan lain, jurusan lain gitu yang tentang mencangkup tentang kesehatan gitu. Seperti itu ya Teh Alsa. Iya, Bu. Ya, untuk mempersingkat waktu kita masuk ke dalam permasalahan yang kedua. Permasalahan kedua yaitu yang dialami oleh Teh Cynthia. Apa tuh permasalahan yang dialami oleh Teh Cynthia? Yaitu Teh Cynthia merasa cemas untuk mendapatkan pekerjaan katanya setelah nanti lulus SMA. Karena hidup Teh Cynthia itu di kampung dan sulit untuk mendapatkan pekerjaan. Minim lapangan pekerjaan ya, bisa dibilang seperti itu. Lalu buat Teh Cynthia silahkan bisa menceritakan kronologi permasalahannya itu seperti apa.
Jadi gini, Bu. Saya kan rencananya nanti setelah lulus SMA. Saya ingin bekerja terlebih dahulu dibandingkan bekerja. Ya, karena saya ingin mencari uang terlebih dahulu agar saya dapat membantu keluarga saya. Di sisi lain, saya hidupnya di kampung dan sulit untuk mendapatkan pekerjaan karena sangat minim lapangan kerja. Seperti itu, Bu. Ya, kalau boleh tahu, Ibu ingin bertanya apakah Teh Cynthia anak satu-satunya atau ada berapa bersaudara? Iya, Bu, saya anak satu-satunya. Jadi, saya ingin membahagiakan keluarga saya terlebih dahulu. Oh, ya. Sangat mulia. Untuk teman-teman, apakah ada yang ingin ditanyakan kepada Teh Cynthia? Silakan Teh Indri. Ya, jadi kan masyarakat di desa itu biasa menggantungkan hidup dengan memanfaatkan hasil alam. Contohnya dengan bertani dan berkebun. Atau, nah kan tadi di apa tadi namanya Teh Cynthia ya. Teh Cynthia itu dari SMA itu inginnya bekerja terlebih dahulu. Nah, bisa juga tuh Teh Cynthia coba untuk kalau enggak bertani berkebun, Teteh bisa tuh bikin usaha yang bisa menguntungkan buat Teteh. Salah satunya bisa juga membuka toko sembako gitu Teh. Terus sekarang itu masyarakat itu sudah Ya, baik. Terima kasih untuk Teh Indri. Jadi, menurut Teh Indri itu mungkin bisa memanfaatkan pekerjaan yang ada gitu kan di perkampungan mayoritas itu minimal banyak itu ya perkebunan, pesawahan. Mungkin Teh Cynthia bisa bekerja sebagai petani ataupun tukang kebun seperti itu ya. Izin menjawab, Bu. Bukannya saya tidak mau, tapi saya mengharapkan pekerjaan yakin dan itu karena saya masih muda. Bekerja sebagai petani atau tukang kebun terlihat seperti sangat berat bagi saya. Seperti itu, Ibu. Ya, jadi jawaban dari Teh Cynthia mungkin katanya kalau bertani atau jadi tukang kebun itu menurutnya kurang cocok bagi dirinya ya soalnya kan masih muda gitu kan masih keluar ini maksudnya walaupun masih muda masih kuat tapi gimana ya masih muda kayaknya kurang cocok kalau misalkan jadi petani atau tukang kebun katanya seperti itu. Lalu ada lagi teman-teman yang ingin bertanya kepada Teh Cynthia? izin menambahkan kembali ya Teh. Ya, silahkan Teh Indri. Petani gitu kan saya cuma
kebanyakan kan kalau di desa, di kampung itu ya mayoritas warga-warganya itu penduduknya itu berkebun dan Iya. juga bertani gitu ya. Iya. Nah, salah satunya bisa tuh teteh buat bikin bisnis gitu kayak toko sembako atau toko-toko Iya, iya betul betul. apa gitu kecil-kecilan yang bisa nantinya menunjukkan buat teteh gitu teh. Lebih ke apa ya? Kayak yang jualan gitu. Iya, yang buka usaha itu kan Iya. kalau sekarang dilihat gitu ya, di zaman sekarang gitu udah canggih gitu ya. Banyak tuh yang masih sekolah aja gitu, berjualan gitu. Iya. Silakan Teh Cynthia. Oke, baik teh. Ini teh siapa? Untuk berjualan ya. Membuka usaha, Pak. Ya. Seperti itu katanya Teh Indri, kata Teh Cynthia. Buat teman-teman yang lainnya ada yang ingin bertanya lagi kepada Teh Cynthia untuk mempersingkat waktu, silakan bertanya. Ya, silakan. Di sini saya akan memberi saran untuk Teh Cynthia ya. Jadi saran dari saya ya ini mah. Ya. Jika Teh Cynthia masih belum bisa jauh dari orang tua dan tetap ingin bekerja lebih baik, Teteh mencari pekerjaan di kampung dulu deh. Siapa tahu kan ada pekerjaan yang cocok tuh ya. Nah, sebelum Teteh ketahui selain menjadi petani ataupun menjadi tukang kebun teh. Seperti itu mungkin sih. Ya, saran juga. Ya, terima kasih buat Teh Ripa. Saran juga dari Ibu buat Teh Cynthia ya. Kalau misalkan hidupnya di kampung, terus pengen kerja, membahagiakan kedua orang tua, apalagi anak satu-satunya. Eh, Terus misalkan Teh Cynthia ada niatan nih buat pergi ke kota gitu, misalkan. Nah, bisa tuh Teh Cynthia juga bisa pergi ke kota untuk mencari pekerjaan. Kalau misalnya di kampung tidak menemukan sesuai dengan skill yang Teh Cynthia punya gitu. Misalkan udah bingung nih mau usaha apa ya di kampung, perasaan gitu-gitu mulu. Gak ada intinya gak ada pencerahan. Nah, Teh Cynthia misalkan ada tekad nih buat pergi ke kota. Nah, siapa tahu Teh Cynthia bisa menemukan pekerjaan di kota sesuai dengan kemampuan Teh Cynthia yang Teh Cynthia miliki seperti itu ya. Juga benar tadi kata Teh Indri, lebih baik memanfaatkan yang ada dulu di kampung dengan membuka usaha. Nah, misalkan sembari membuka usaha gitu, Teh Cynthia juga pastinya menginginkan pekerjaan yang lain, misalnya kurang cocok dalam berjualan. Mungkin saran dari Ibu kalau Teh Cynthia siap, kalau ada berniat untuk ya mengubah nasib intinya mah
Teh Cynthia mungkin bisa pergi ke kota mencari pekerjaan yang layak dan jauh lebih baik dari perkampungan. Seperti itu ya Teh Cynthia, saran dari Ibu. Iya, Ibu. Nah, karena permasalahan kedua ini sudah menemukan solusinya dan juga udah dapat saran juga nih dari teman-teman, makasih banyak ya. Sekali lagi juga Ibu mengucapkan terima kasih banyak telah menyempatkan waktu untuk berkumpul pada hari ini. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat, dan juga buat yang dua permasalahan tadi yang kita bahas, semoga Teh Alsa dan Teh Cynthia benar-benar menemukan solusi dan jalan kehidupannya yang lebih baik ya, dan juga bisa menentukan tujuannya gitu. Misalkan gak kebingungan lagi, siapa tahu dengan adanya sesi konseling ini kita kan saling sharing bisa membantu teman kita dalam kebingungan, kesusahan, mencari solusi untuk masa depan kita semua ya teman-teman. Terima kasih juga masukan dan sarannya, dan juga udah bertanya kepada Teh Cynthia maupun Teh Alsa. Mungkin cukup sekian ya pertemuan kita kali ini. Sebelum kita tutup, Ibu mau menjelaskan sedikit. Yang tadi itu kita menggunakan sesi konseling ini kita menggunakan teknik FCBT. Bukan FCBT, maaf, tapi CBT. Apa sih CBT itu? Tadi itu kita menggunakan teknik CBT atau teknik kognitif sistem terapi. Apa sih itu? Itu adalah sebuah solusi atau terapi yang mengubah pikiran seseorang yang dari pikiran negatif menjadi pikiran positif, mengubah mindset pikiran kita ya teman-teman, yang tadinya berpikir negatif gitu, misalkan pesimis, intinya bisa merubah menjadi pikiran yang lebih baik lagi dan lebih positif. Tentunya seperti itu ya teman-teman. Yang tadi kita lakukan itu menggunakan teknik CBT. Apakah kalian mengerti? Ya, Ibu, mengerti. Ya, baik. Mungkin cukup sekian karena di sini juga sudah mulai hujan ya. Sudah mulai sore juga. Untuk kalian terima kasih banyak atas waktunya telah menyempatkan. Sekali lagi Ibu mengucapkan terima kasih. Mohon maaf bila ada kekurangan dan pengucapkan dan salah kata Ibu yang tadi Ibu ucapkan ya. Mohon maaf teman-teman. Mari kita tutup dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu tutup ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama. Jaya jaya.